Terima kasih sudah klik channel Bode Farm. Jangan lupa klik like, berikan komentar yang sopan serta membangun, dan pastinya klik tombol subscribe agar Anda semua mendapatkan video update dalam bidang ilmu peternakan, ayam, dan puyuh petelur. Ingat, mengkonsumsi telur omega 2 butir sehari sangatlah membantu asupan protein bagi tubuh Anda. Di era new normal ini, tubuh kita perlu diberikan asupan protein terbaik, yang salah satunya berasal dari telur, ayam, dan puyuh yang mengandung omega 3, 6, dan 9. Ingat, waspadalah COVID-19 yang berada di lingkungan Anda. Persiapkan betul daya imun tubuh kita masing-masing agar tetap sehat. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini repost perdana saya untuk edisi YouTube peternakan ayam petelur. Kalau yang satunya itu channel khusus saya buat untuk puyuh, yang ini channel khusus untuk peternakan ayam petelur. Di edisi perdana ini yang pasti saya lebih menekankan proses sterilisasi air untuk mengkondisikan ayam-ayam ini biar sehat dan terbebas dari bakteri coli. Itu penting banget. Kunci peternak pertama itu adalah sterilisasi air. Untuk pakan juga berpengaruh, untuk maintenance juga berpengaruh. Namun 99% itu kuncinya pada air minum. Nah, jadi teman-teman tetap wajib mengkondisikan air minumnya dengan sterilisasi air, sehingga sistem untuk bebasnya bakteri coli itu bisa kita pastikan sudah tidak ada lagi pada air minum yang kita berikan di ayam. Nah, episode pertama ini mungkin saya lebih menegaskan kepada sterilisasi air. Semua kandang-kandang saya itu posisinya menggunakan sterilisasi air yang menggunakan Baiklin dengan dosis karena tandon saya 1000 liter untuk per 3000 ekor. Saya berikan dosisnya 80 ml per 1000 liter air. Jadi tinggal dibagi sendiri saja, sesuaikan dengan tandon teman-teman yang ada. Jangan sampai over atau lebih ataupun kurang. Jadi harus benar-benar pas, teman-teman. Ini saya ada di salah satu kandang saya yang menggunakan sistem biasa, bukan longyam. Secara kotorannya kering, tidak berbau, serta banyak magotnya, magot BSF itu ya, pupa-pupa yang ada di bawah ini yang biasa kita panen, kita jadikan untuk tepung magot yang menjadi sumber asupan untuk penambahan yang namanya lisin. Nah, ini sangat penting banget, artinya semua pakan pabrik itu sudah dilengkapi dengan komposisi-komposisi yang sudah ideal, sehingga seperti saya pakan menggunakan mixing sendiri atau self mixing sendiri, itu ya harus saya lengkapi dengan asupan-asupan dan hitungan-hitungan yang sesuai dengan proporsional kebutuhan ayamnya. Kondisi ayamnya alhamdulillah sehat, dan kematian mungkin depresinya rata-rata per 3 bulan itu cuma ada 1 ekor. Jadi sangat bagus karena semua posisi airnya yang ada di atas itu teman-teman lihat kan, itu semuanya sudah kita lakukan proses sterilisasi air. Jadi di kandang saya itu saya tunjukkan sedikit ini. Jadi di kandang saya itu berada di belakang rumah gudang ini ya. Jadi sudah ada yang namanya tandon untuk pembersihan. Jadi kita pakai produknya Gendimas.
Ini untuk sterilisasi air, yang pertama pasti dia narik kemudian masuk ke filternya dulu. Filter yang besar itu yang bisa diganti itu ya, yang warnanya hitam itu bisa diganti 1 bulan sekali. Kemudian dia masuk ke klorin lewatan yang kecil ini. Nah, kemudian masuk ke pasir silika, arang, naik ke atas, yang kemudian nanti finalnya disterilisasi oleh lampu UV. Itu teman-teman bisa lihat ya. Nah, pengalaman yang ada secara komposisi kelasnya RO, air RO itu masih tetap tertembus oleh yang namanya bakteri coli. Pelajaran ini saya dapat dari salah satu guru saya yang ada di yang jago secara yang memang expertnya di bidang peternakan ayam itu. Namanya beliau adalah Profesor Antonius Ilyas. Nah, banyak mengajarkan di blog-blognya beliau, baik secara WA maupun secara Facebook maupun secara online, mengajarkan tentang pentingnya sterilisasi air. Nah, kajian-kajian yang sifatnya ilmiah tersebut itu tentunya sudah diuji parsial oleh beliau sejak lama. Nah, kebetulan saya juga menggunakan sistem yang seperti itu sehingga memperkuat yang namanya riset yang sudah kita jalankan selama ini. Jadi teman-teman berterima kasihlah kepada Profesor Ilyas itu, karena beliau tidak pelit ilmu, beliau banyak mengajarkan sisi positif yang saya jamin 100% apa yang beliau ajarkan itu semuanya memang untuk kebaikan peternak. Kalau yang pedaging lebih ke arah FCR, kemudian kalau untuk petelur lebih kepada bobot dan kesehatan ayam. Ada satu lagi teman saya yang namanya Om Berta dari Bumi Ternak Klaten. Beliau juga adalah salah satu guru senior kita, senior saya juga, yang dulu intens banget saya bertanya sama beliau tentang bagaimana cara mengawinkan silang yang benar. Kemudian beberapa produk beliau yang memang keunggulannya diakui memang benar-benar bagus untuk perkembangan peternakan yang sifatnya ayam pejantan, ayam atau boiler, kemudian chopper. Itu teman-teman bisa belajar ke dan merapat ke beliau, ada di Klaten itu. Jadi banyak sekali sebenarnya ahli-ahli yang ada di Indonesia ini yang jago dalam mengkondisikan sebuah peternakan yang produktif, efektif, dan hasilnya sangat memuaskan. Salah satu yang saya sebutkan seperti itu tadi. Nah, teman-teman perlunya mengiblat ke arah yang mana yang menurut teman-teman betul. Jadi yang namanya ilmu itu pasti akan selalu berkembang. Tidak ada yang namanya ilmu itu hanya stagnan di situ saja, itu tidak ada. Boleh kita memiliki imprint atau pendirian yang betul, atau yang kita tidak bisa digoyangkan oleh pendapat yang lain, tapi tentunya harus dilihat dulu apakah masih relevan untuk diterapkan dengan sistem seperti itu, yang teman-teman semua membandingkan tentunya dengan hasil produksi yang sudah tercapai hingga saat ini. Nah, seperti ini ada tangga menuju ke atas, ini adalah cara ABK saya untuk mengkondisikan sterilisasi airnya. Jadi harus naik ke atas, memberikan 80 mili untuk sterilisasi air sehingga bakterinya benar-benar tidak ada lagi untuk bakteri patogen yang sifatnya buruk. Nah, di edisi pertama ini mungkin saya lebih cenderung mengarahkan kepada sterilisasi air dengan resep-resep yang nanti akan saya tampilkan di endingnya video, seperti apa yang sudah kita pelajari dan kita terapkan selama ini. Jadi kita sudah menggunakan ini selama bertahun-tahun, tidak ada masalah di produktivitas ayam. Karena ingat, yang namanya backlin itu peruntukannya memang bukan untuk seperti itu, tapi beberapa kandungannya itu bisa sangat membantu untuk efektivitas yang namanya menghilangkan atau membunuh bakteri coli. Sama dengan saat ini misalnya musim corona. Apa yang bisa membunuh untuk virus corona?
salah satunya yang bisa kita tahu dan kita pelajari dari sebuah indikasi ataupun indikator kandungan sebuah bahan produk. Jadi salah satunya adalah povidone iodine itu yang bisa dijadikan obat kumur atau disinfektan atau untuk hand sanitizer dengan dosis kita buat 10 ml per liter air. Karena kalau corona itu kan berkembang awalnya ada di tenggorokan. Jadi itu bisa dibuat sebagai fungsional untuk kumur-kumur sehari mungkin 3 kali selama sekian detik ya, 10-15 detik itu untuk membunuh virus atau bakteri yang mungkin saja terkontaminasi dan sudah bersarang di sini. Nah, itu salah satu fungsional dari povidone iodine. Perawatan yang ada pada ayam-ayam saya ini posisinya lebih kepada menggunakan GPU dengan dosis kita pergunakan sesuai dengan yang dipersyaratkan itu tadi. Dosis yang kita pakai untuk GPU-nya itu adalah 60 ml yang dicampurkan dengan 5 ml sabun sunlight cair. Gunanya sabun itu adalah untuk mengikat minyaknya sehingga bisa terlarut di dalam air. Nah, kemudian setelah tercampur kita tambahkan, kita larutkan kembali dengan 200 ml air, kemudian diaduk parsial, yang lalu setelah itu dicampurkan untuk campuran air sejumlah 16 liter pada tandon semprot itu tadi. Nah, dari sini sebenarnya teman-teman bisa mengkonsepkan itu hari pertama maintenance yang biasanya kita lakukan setiap minggu, semprot dengan menggunakan GPU. Kemudian setelah semprot dengan menggunakan GPU, barulah kita finishing besoknya jam 10 pagi dengan menggunakan povidone iodine, dosisnya 160 ml untuk 16 liter air atau 10 ml per liter air minum. Yang kemudian sorenya pukul 3 kita kondisikan dengan semprot menggunakan Baiklin yang dosisnya 300 ml per 16 liter air. Itu disemprot semua basah, kena pakannya juga enggak apa-apa. Ya alhamdulillah, di belakang saya itu mungkin teman-teman bisa lihat, itu adalah kandang boiler dan kandang pejantan. Jadi memang skematisnya di sini kita berusaha untuk mengajarkan teman-teman itu atau memberikan wisata pelajaran edukasi yang sifatnya mematahkan imprin-imprin lama. Mengapa beternak itu tidak boleh ataupun ada beberapa berita yang sifatnya belum terbukti secara kebenaran, akurasinya bagaimana karena belum terukur. Kan banyak tuh info yang kadang misalnya kita tidak boleh beternak dalam satu area itu ada puyuh, ada bebek, ada ayam, maka pasti akan ada unggas-unggas yang kalah secara fisik daya tahan tubuhnya. Nah, kalau di saya yang ada di kandang percontohan di Jalan Veteran itu kan itu banyak sekali. Semuanya juga ada puyuh, ada deoki, ada ayam petelur, ada bebek mentok, ada ikan yang sifatnya memang semua itu mengerucut kepada proses maintenance-nya saja. Semprot, GPU dan lain sebagainya itu penting gitu loh. Ketika maintenance kita sudah betul, maka kita tidak akan perlu khawatir lagi yang namanya akan terserang virus atau bakteri atau yang namanya umumnya sering disebut oleh peternak itu aratan. Musim-musim tersebut itu memang betul musim virus yang mewabah, musim dingin, yang otomatis korelasinya kita harus paham dulu untuk peternakan kita itu harus di-guidance dari mana. Semisal musim dingin, tentunya untuk pola pakan, energi metabolismenya itu harus kita naikkan. Nah, kemudian dia musim panas, ya tentunya kita harus memberikan yang namanya asam sitrat dan soda kue pada air minumnya. Indikator-indikator itu harusnya disusun menjadi sebuah SOP yang resmi. Nah, ketika semuanya sudah berjalan dengan baik, insya Allah tidak ada lagi yang namanya mortalitas atau depresi yang tinggi, kemudian produktivitasnya bagus, ayamnya sehat-sehat, telurnya juga bisa mencapai 92%. Nah, teman-teman, mungkin ini video pertama saya untuk membuat channel peternakan ayam. Di sini saya tidak ada yang saya tutup-tutupi, maka di konten pertama ini saya lebih cenderung persiapkan untuk materi sterilisasi untuk air minum pada ayam.
berapapun jumlah peternakanmu, ketika tidak disiplin dalam sterilisasi air minum, maka semua itu akan sia-sia dan tidak ada gunanya. Karena tujuannya sterilisasi air minum itu salah satunya adalah untuk menanggulangi yang namanya penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri yang tidak dibutuhkan oleh tubuh ayam. Nah, kita lebih baik melakukan tahapan yang namanya persiapan dulu atau kita handling dulu, daripada nanti setelah posisi yang sudah terjadi karena posisi kita mungkin saya rasa tidak tahu atau ketakutan dengan menggunakan hal-hal tersebut, sehingga yang namanya mortalitas itu tidak terkendali, ayamnya banyak yang sakit, lalu melakukan proses suntik segala macam yang sifatnya kita tidak tahu resistennya daya tubuh ayam itu ya bisa saja terjadi, sehingga diberikan obat apapun jenisnya itu tidak akan pernah sembuh. Nah, jadi teman-teman siapkan betul secara fungsional dari sterilisasi air ini penting. Nanti di episode kedua saya akan bagikan komposisi pakan self mixing yang sudah kita buat dan kita terapkan pada seluruh peternakan yang ada di Mbok De Farm. Demikian, salam sukses dan semangat buat teman-teman. Disiplin, berdoa, gelar sejadah yang sebagaimana mestinya kita sebagai seorang hamba ini kita minta sama Allah. Jadi gitu teman-teman, dari channel Mbok De Farm khusus untuk ayam, saya sampaikan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.